kembali lagi bersama saya di channel ini. Hari ini kita akan membahas salah satu misteri terbesar dalam sejarah modern, ledakan Tunguska yang terjadi pada tahun 1908 di Siberia, Rusia. Bayangkan, pada pagi hari tanggal 30 Juni tahun 1908, penduduk di sekitar sungai Tunguska dikejutkan oleh cahaya terang yang menyilaukan di langit. Beberapa detik kemudian, terdengar ledakan dahsyat yang mengguncang bumi. Ledakan ini begitu kuat hingga dapat terdengar dalam radius 1000 km dan menghancurkan sekitar 80 juta pohon di area seluas 2150 km persegi. Yang membuat peristiwa ini semakin misterius adalah tidak ditemukannya kawah dampak atau sisa-sisa meteorit di lokasi kejadian. Para ilmuwan yang baru tiba di lokasi 19 tahun kemudian hanya menemukan area hutan yang hancur dengan pola yang aneh. Pohon-pohon tumbang membentuk pola radial dari pusat ledakan. Sejak saat itu, berbagai teori bermunculan untuk menjelaskan fenomena ini. Mari kita bahas satu persatu teori yang paling populer dan masuk akal secara ilmiah. Teori pertama dan yang paling diterima secara luas adalah teori asteroid atau komet. Para ahli menduga sebuah benda angkasa berukuran sekitar 120 kaki memasuki atmosfer bumi dengan kecepatan sangat tinggi. Benda ini kemudian meledak di udara sebelum mencapai permukaan tanah, menciptakan gelombang kejut yang sangat kuat. Inilah yang disebut dengan airburst event. Teori ini didukung oleh simulasi komputer yang menunjukkan bahwa sebuah objek yang meledak di ketinggian sekitar 5-10 km akan menghasilkan pola kerusakan yang mirip dengan apa yang terjadi di Tunguska. Ketiadaan kawah dampak juga bisa dijelaskan karena benda tersebut hancur sebelum mencapai tanah. Teori kedua menyebutkan bahwa ledakan disebabkan oleh pelepasan gas metana dari dalam bumi. Siberia memang memiliki cadangan gas alam yang besar, dan ada kemungkinan gas metana yang terperangkap di bawah permukaan tanah tiba-tiba terlepas dan terbakar. Namun, teori ini kurang didukung bukti geologis yang kuat. Ada juga teori yang menghubungkan peristiwa ini dengan eksperimen Nikola Tesla. Menurut teori ini, Tesla sedang menguji dashbeam atau sinar pembunuhnya yang mampu mengirim energi melalui atmosfer. Namun, teori ini lebih masuk kategori spekulasi karena tidak ada bukti yang mendukung Tesla pernah melakukan eksperimen semacam itu. Yang menarik, penelitian terbaru menggunakan teknologi modern telah menemukan partikel mikroskopis yang konsisten dengan komposisi asteroid atau komet di lapisan es Antartika yang berasal dari periode tersebut. Temuan ini semakin memperkuat teori asteroid sebagai penyebab ledakan Tunguska. Ledakan Tunguska memiliki kekuatan setara dengan 1000 kali bom atom Hiroshima. Bayangkan, jika kejadian seperti ini terjadi di area yang padat penduduk. Itulah mengapa saat ini NASA dan badan antariksa lainnya sangat serius dalam mengembangkan sistem deteksi dan pertahanan dari ancaman asteroid. Peristiwa Tunguska juga mengajarkan kita betapa pentingnya penelitian ilmiah berkelanjutan. Meskipun sudah lebih dari 100 tahun berlalu, para ilmuwan terus melakukan penelitian untuk memahami kejadian ini dengan lebih baik. Setiap temuan baru bisa membantu kita mempersiapkan diri menghadapi ancaman serupa di masa depan. Meski demikian, masih ada beberapa pertanyaan yang belum terjawab. Mengapa tidak ada saksi mata yang melihat benda angkasa tersebut sebelum ledakan? Bagaimana bisa tidak ada sisa material yang signifikan yang ditemukan di lokasi? Pertanyaan-pertanyaan ini membuat ledakan Tunguska tetap menjadi salah satu misteri alam yang paling menarik untuk dipelajari. Yang pasti,
Ledakan Tunguska mengingatkan kita akan kekuatan alam yang luar biasa dan betapa pentingnya kita terus mempelajari dan memahami alam semesta di sekitar kita. Nah, itulah pembahasan tentang misteri ledakan Tunguska. Bagaimana menurut kalian? Teori mana yang menurut kalian paling masuk akal? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah ya. Jangan lupa like video ini kalau kalian suka dan subscribe channel ini untuk konten-konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.